Tuntut aja, tuntut, laporkan semua gitu loh. Laporkan para media gitu. Karena memang tujuan kalian seperti itu. Bukan mau mencari solusi dari masalah ini, tapi untuk mendiamkan kami-kami semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salih Al-Walid. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ali Syarif dalam channel YouTube-nya, bahwa Yusuf Mansur itu bukanlah seorang ustadz, melainkan seorang pawang. Kalau seorang ustadz tentunya dia mengajarkan hal-hal yang bermanfaat dan positif gitu. Namun menurut Bapak Ali Syarif, alasan kenapa dia menyebut Yusuf Mansur sebagai pawang, karena lebih ke mempengaruhi umat untuk mengikuti bisnis-bisnis yang dia punyai, yang pada akhirnya kemudian semuanya itu kemudian berakhir dengan mangkrak dan ketidakjelasan. Salah satunya adalah program Umroh Merdeka, teman-teman. Mungkin kalau dilihat nilai per individu kecil, teman-teman, tapi jangan kita terjebak di situ, teman-teman. Mungkin kalau dilihat nilai per individu, nilai nominal per individu hanya 3,5 juta, walaupun itu juga banyak gitu. 3,5 juta dikali banyak orang, dikali puluhan, ratusan, ribuan, apakah itu tidak menjadi sebuah nilai yang fantastis, teman-teman? Apakah ini maksud dari Yusuf Mansur agar kemudian per individu itu tidak mempunyai niat yang kuat untuk menuntut karena dipikirnya kecil? Tapi ini kali banyak orang, teman-teman. Ini kalau menurut saya, kalau benar ini terjadi, ini adalah sebuah hal yang luar biasa mengerikan, teman-teman, dan harus dihentikan gitu. Karena kalau tidak dihentikan, ini akan kemudian berlanjut kepada orang lain, teman-teman. Saya mau bertanya satu hal kepada kita semua di sini gitu. Seandainya Yusuf Mansur ini merasa dia orang benar, apakah dia tidak merasa bahwa dia memakan harta yang bukan haknya gitu? 3,5 juta dikali ratusan, dikali ribuan orang, itu nilai yang fantastis, teman-teman. Lalu hari ini para member dari program Umroh Merdeka ini tidak merasakan dampak apa-apa dari uang-uang yang mereka setorkan, entah itu dilanjutkan atau gimana, seolah-olah berhenti begitu saja gitu. Sudah berlalu bertahun-tahun, teman-teman. Lalu uang-uang ini kemudian kemana gitu, dan dialokasikan kemana? Apakah manajemen dari program Umroh Merdeka ini tidak merasa bahwa uang tersebut bukan uang punya dia gitu? Jangankan dituntut gitu. Seharusnya kalau mereka merasa mereka orang benar, tidak dituntut saja, mereka harusnya kemudian mempunyai inisiatif untuk mengembalikan uang-uang tersebut. Lalu sampai beberapa waktu lalu, sekitar 2 hari yang lalu, para leader dari Paytren ini mendatangi kantor dari Paytren. Bukannya disambut, tapi malah tidak diterima sama sekali gitu. Nggak usah kita berpikir terlalu jauh untuk mereka kemudian diajak ngobrol. Jangankan diajak ngobrol, disuruh masuk ke dalam saja tidak, teman-teman. Disuruh menunggu di luar, ngobrol dengan security. Di mana bukti dan kata-kata dari seorang Yusuf Mansur yang katanya aiu babibu, yang katanya welcome gitu lah. Di mana? Dan kapan Yusuf Mansur ini bisa membuktikan kata-katanya gitu? Seolah-olah kalau tampil di media sosial pribadinya, IG segala macam, seolah-olah sudah seperti malaikat. Namun kenyataannya, teman-teman, harus lihat gitu loh, harus lihat. Bagaimana dengan kondisi leader-leader Paytren yang kemarin menyambangi kantor Paytren? Bukan saja tidak diajak berdiskusi, diajak duduk ngobrol santai saja tidak, diterima saja tidak, teman-teman. Padahal mereka datang untuk menuntut haknya. Mereka juga membawahi banyak member, teman-teman. Banyak orang yang mereka bawa, ada nominal fantastis di sana, teman-teman. Mari kita simak video dari Pak Darso berikut ini, karena beliau yang langsung ke TKP kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba Channel. Kita masih membicarakan soal Umroh Merdeka Paytren. Bergulir terus masalah ini. Ada 7.426 orang peserta Umroh Merdeka yang sudah melakukan booking seat dengan membayar 3.500.000.
Hari ini saudara-saudara, di Kota Bandung, saya bersama dengan Pak Poniman, salah satu leader PayTrend nasional. Pak Poniman bersama dengan 10 orang temannya pengguna aplikasi PayTrend dan peserta Umroh Merdeka. Mereka mendatangi kantor PayTrend di Bandung, mempertanyakan nasib uang mereka, mempertanyakan kelanjutan program Umroh Merdeka tersebut kepada Jam' Nurhotin Mansur lewat kantornya, kantor PayTrend di Bandung. Saudara-saudara, di luar duga, Pak Poniman dan teman-temannya hanya diterima oleh seorang satpam di kantor tersebut. Alih-alih disuguhkan minum, alih-alih dipersilakan duduk, diminta untuk masuk ke dalam kantornya pun tidak. Hanya janji yang kembali diberikan oleh karyawan di kantor tersebut. Seperti apa suasana Pak Poniman dan teman-temannya mendatangi kantor PayTrend dan apa hasilnya? Mari kita saksikan statement Pak Poniman berikut ini dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya hari ini, hari Kamis di akhir bulan Oktober, inilah kami bersama dengan para leader upline dan downline-nya, sebagian kecil ini ya, serta PayTrend yang akan menanyakan kelanjutannya daripada aplikasi PayTrend, baik itu dari yang ikut booking seat Umrah Merdeka. Marilah sama-sama kita ikuti. Pak Wisman mana Pak Wisman? Pak itu? Pak itu mana? Ayo, Pak yang jalan Mbak. Lỏng một kỳ vậy chứ tạo được sự dẫn Akun IG Yusuf Mansur New, teman-teman bisa cek kalau belum dihapus ya postingannya. Di situ dengan gamblangnya seorang Yusuf Mansur memposting bukti-bukti member baru atau siapapun itu, saya tidak paham. Yang jelas dia memposting bukti-bukti top up untuk PayTrend gitu. Dengan caption-caption yang ala Yusuf Mansur yang seperti teman-teman pahami kalau yang sudah mengikuti gitu. Seolah-olah tidak terjadi hal-hal seperti ini gitu. Menari-nari di atas penderitaan orang. Saya mau katakan begini teman-teman, apakah Yusuf Mansur tidak mengetahui selama ini bahwa PayTrend itu terlalu banyak bermasalah gitu. Mulai dari member, mulai dari karyawan, bermasalah semua. Lalu dia dengan gamblangnya memposting hal-hal seperti itu di kolom di akun sosialnya gitu. Apakah memang tidak tahu atau tidak memiliki perasaan teman-teman? Saya sampai sekarang masih bertanya-tanya hal seperti ini gitu. Luar biasa di atas dia membangga-banggakan PayTrend, di balik dia membangga-banggakan PayTrend, terlalu banyak orang yang menangis gitu. Terlalu banyak orang yang menangis dengan hal seperti ini, terlalu banyak orang yang dikorbankan gitu. Lalu di sisi lain dia begitu membanggakan PayTrend-nya gitu, bakal IPO lah, apalah segala macam gitu. Apakah Yusuf Mansur tidak paham dengan apa namanya para korban yang datang seperti ini gitu? Seolah-olah di akun media sosialnya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Miris sekali. mewakili teman-temannya kalau ibu aja sebagai pembukaan jadi nggak apa-apa, jadi mau ada tinggalnya aku yang menanyakan tentang umroh Iya. sama bapak ini mau apa itu untuk apa Pak, jadi videonya untuk apa Pak? Biasa Pak, biar internal saya. Jadi mohon maaf Pak.
Ya, bilangin aja udah paspornya udah. Poniman itu sudah data. Sini Bu, belakang. Iya. Langsung aja Pak ya? Pas aja. Stream aja Pak, ayo live ya. Iya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya sudah berusaha untuk klarifikasi tentang kepaitren umroh merdeka terutama. Sungguh kan memang ini kami tidak diizinkan masuk. Ada suatu hal yang menurut mereka itu tidak pantas kami membawa beberapa yang di luar orang paitren, mereka keberatan, ya, kami menghargai dia sebagai petugas kerja. Kami nanti akan ditelepon penjelasan tentang umroh merdeka. Jadi intinya kami saat ini tidak boleh untuk masuk ke sana Karena ada media gitu ya. karena ada media. Ya, Tapi kalau Poniman dan teman-teman masuk sendiri pun nggak boleh juga. nggak boleh juga karena udah ketahuan sama media. Intinya gitu. Nanti mereka akan menjelaskan tentang umroh merdeka mau seperti apa. Kami juga nanti sudah nomor telepon saya dari kasihkan, ambil. Jadi ya mau tidak mau kita menunggu, kita menghargai mereka juga di sini juga, Pak. Jadi ya kita tunggu berita seperti apa nanti. Yang jelas misi kami adalah menanyakan umroh merdeka sebagian besar untuk menarik uangnya kembali. Itu uang kembali ya Pak. Kembali. Jadi saya sebagai leader juga bingung Iya. karena duitnya cuma di sini. Saya hanya bisa menjembatani ketepatan hari ini saya nggak bisa masuk, nanti akan ditelepon oleh manajemen. Sebentar itu saja saya bisa sampaikan. Pak Poniman sedih Pak. Iya sedih banget karena saya tiap hari ditelepon orang banyak tentang umroh merdeka, jadi ya bingung juga. Jawabnya di sini saya belum dapat penjelasan. Jadi ya kita nanti kita harus menunggu teman-teman saya ya pasti sabar lah menunggu. Itu termasuk teman-teman Pak Poniman Ya, ya. ini Ibu-ibu semua didoakan Bu biar perjuangannya berhasil ya. Saudara-saudara, saya dengan Pak Poniman dan teman-teman Paitren di kantor Paitren. Hari ini kita melaporkan dari Kota Bandung. Pokoknya makasih Pak Poniman ya perjuangannya Pak. Sama-sama. Ibu Yo, ya sampai makasih ya. ketemu lagi. Semoga berhasil ya. Alasan dari pihak Paitren tidak mengizinkan mereka masuk karena ada media gitu. Bahkan ketika Pak Poniman mengatakan bahwa media di luar, mereka yang masuk, mereka tidak mau. Memang nggak. Kalau menurut saya memang nggak mau bicara gitu loh. Memang nggak mau ngomong. Apa urusannya sama media gitu loh. Apalagi mereka sudah sepakat bahwa media di luar, nggak usah direkam pembicaraannya gitu. Terlalu bertele-tele dan ribet gitu loh. Terlalu bertele-tele dan ribet gitu loh. Kalian nggak berpikir, kalian Paitren itu berdiri sampai sekarang dari duit siapa kalau bukan dari duit umat gitu. Patungan dari mereka para member yang kemudian menjadi seperti hari ini gitu. Lalu ketika mereka datang di kantor kalian menjamu mereka seolah-olah mereka pengemis yang meminta-minta gitu. Kalau memang kalian merasa benar, kenapa tidak ada transparansi? Kenapa kalian begitu takut dengan media gitu? Kalau memang kalian merasa benar gitu. Jadi mulai hari ini saya ingin mengatakan kepada teman-teman, tidak usah kalian merasa benar apalah segala macam, ngomong kebenaran segala macam. Mau direkam saja kalian takut kok. Sebuah kebohongan itu sangat takut dengan transparansi gitu. Kalian takut dengan media karena ada sesuatu hal yang kalian sembunyikan gitu. Kenapa gitu? Orang sudah jauh-jauh gitu. Jauh-jauh ke tempat kalian gitu. Dengan tanpa merasa berdosa kalian tolak begitu saja gitu. Alasan media nggak masuk akal sama sekali gitu loh. Bahkan ketika media sudah mengalah untuk tidak ikut masuk, Pak Poniman dan kawan-kawan sudah mengalah untuk tidak membawa media masuk ke dalam, kalian berunding. Kalian alasan sudah terlanjur ketahuan, sudah terlanjur bawa media, omong kosong apa lagi ini loh. Ngomong aja kalau memang kalian nggak bisa ngobrol gitu, nggak bisa ngomong, masih mau atur strategi dulu untuk apa yang didiskusikan. Karena mungkin para korban dari program Umroh Merdeka ini datang tiba-tiba.
Kalian belum dapat ini briefing ya kan? Sampai gak berani untuk menerima mereka untuk bicara kan? Gak berani, belum dapat briefing dari pusat ya kan? Saya tahu kok itu maksudnya. Tuntut aja, tuntut, laporkan semua gitu loh. Laporkan para media gitu. Karena memang tujuan kalian seperti itu. Bukan mau mencari solusi dari masalah ini, tapi untuk mendiamkan kami-kami semua gitu. Sampai kemudian orang bosan dengan masalah ini, sampai kemudian media tidak ada lagi yang membahas masalah ini, kalian mulai lagi. Begitu ya kan? Sungguh luar biasa. Betul kata Pak Ali Sarif, bukan ustadz tapi pawang. Sekian dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.